Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang periodik unsur, di mana yang kita mau bahas di sini adalah kecenderungan sifat-sifat periodik unsur. Oke, kalau kita lihat ini yang pertama yang kita mau bahas adalah jari-jari. Di sini ada jari-jari ya. Ya, di sini adalah jari-jari. Nah, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron di kulit terluar. Kecenderungannya gimana? Kecenderungannya dalam satu golongan ini, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Ya, jadi semakin ke bawah dalam satu golongan akan semakin besar. Lalu kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Ya, itu adalah sifat yang pertama. Jadi dari atas ke bawah semakin besar dalam satu golongan. Sedangkan jari-jari dari kiri ke kanan akan semakin kecil, jadi kebalik sama golongan ya. Untuk sifat yang kedua, energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron yang terkait paling lemah dari suatu atom netral dalam wujud gas. Nah, kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin kecil. Ini berbanding terbalik dengan jari-jari ya. Bagaimana dengan satu periode? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Nah, ini juga berbanding terbalik dengan golongan. Yang ketiga atau yang C adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepas atau diserap pada atom netral dalam bentuk gas pada penangkapan satu elektron untuk membentuk ion negatif. Jadi untuk penangkapan atau menangkap satu elektron untuk membentuk ion negatif itu adalah afinitas elektron. Kalau energi ionisasi untuk membentuk ion positif ya. Dalam satu golongan nih dari atas ke bawah afinitas elektron semakin kecil. Nah, gimana dengan satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar. Oke, sekarang kita mundurin lagi. Untuk sifat yang keempat atau yang D, keelektronegatifan adalah ukuran kecenderungan suatu atom untuk untuk apa? Untuk menarik elektron dalam ikatan. Jadi hubungannya adalah ikatan kimia nanti. Dalam satu periode dari atas ke bawah afinitas juga semakin kecil ya. Oke, bagaimana dengan dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar. Nah, keelektronegatifan terbesar yaitu golongan halogen. Apa tuh golongan halogen? Golongan 7A ya. Oke, untuk yang terakhir yang kelima sifatnya adalah logam dan non logam. Nah, di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logam semakin kuat ya, jadi makin ke bawah logamnya akan semakin kuat. Dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logam berarti kebalik semakin lemah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, kalau kita buat di sini ini adalah golongan 1A, 2A, ini 3A ya. Kalau kita mau tulis sebentar, ini adalah golongan 1A ya. Ntar ini kegedean ya. Ini adalah golongan 2A. Ini 3A. 3A. Sini 4. Ini golongan 5A, 6A. Ini adalah 7A. Ini adalah 8A. Oke, seperti itu. Nah, dalam satu golongan, kalau kita mau buat kesimpulannya, kita buat dari atas ke bawah di sini, dari atas ke bawah ya, sifatnya akan gimana? Jadi berdasarkan tadi yang kita sebutkan, jari-jari atom akan semakin besar. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron ya, afinitas elektron apalagi selain
keelektronegatifan, keelektronegatifan akan semakin kecil dari atas ke bawah. Jadi yang semakin besar jari-jari dan logam, sifat logamnya. Lalu bagaimana dalam satu periode? Dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan ini adalah periode. Nah, kiri menuju kanan seperti ini. Sifatnya akan kebalik, jari-jarinya akan bertambah kecil. Jari-jari akan bertambah kecil. Apalagi energi ionisasi, afinitas. Ini salah, sebentar kita hapus dulu. Ya, afinitas elektron. Terus ke elektronegatifan. Akan bertambah besar, jadi berhubungan terbalik dengan jari-jari ya. Lalu yang semakin kecil selain jari-jari apa? Adalah sifat logam. Begitu. Oke. Ini adalah kesimpulannya. Sedangkan untuk latihannya adalah kita lihat soal di bawah ya sebentar. Oke, ini kita lanjutkan ke latihannya. Di sini adalah kalau kita lihat, diketahui beberapa unsur dalam sistem periodik. Ada Na dengan nomor atom 11, Ba nomor atom 56, Cl 17, Li 3, magnesium 12, fosfor 15. Pertanyaannya, tuliskan konfigurasi elektron masing-masing atom. Yang B, tentukan letak unsur-unsur tersebut dalam sistem periodik. Nanti periodik unsur letaknya di mana? Sama, lalu urutkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari atom, energi ionisasi ya di sini. Lalu afinitas elektron dan keelektronegatifan. Oke, yang pertama kita mau jawab adalah tuliskan konfigurasi elektron ya. Oke, konfigurasi Na11 ya, berdasarkan Nelbor ya. Berdasarkan kulit atom terdiri dari 2,8,1 seperti itu. Lalu untuk Ba 56 terdiri dari 2, lalu 8, baru 10, tambah 18 lagi baru 28, tambah 18 lagi, 18 tambah 18 36, tambah 10 46, berarti kurang 10, berarti di sini 8, di sini 2. Ini nggak boleh 32 karena kurang dari 32 ya. Jadi isi 18 lagi, ini kurang dari 18, isi 8 baru 2. Oke, untuk Cl 17 terdiri dari 2, 8 dan 7. Untuk Li 3, litium dengan nomor atom 3, 2,1 ya. Oke, kita geser lagi ke bawah. Oh, terlalu jauh, sebentar ya. Oke. Ini nggak kelihatan. Oke, Mg12 di sini terdiri dari 2,8. Nah, kurang 1 ya, fosfor ini kita harusnya sedikit aja. Nah, fosfor diisi dengan 15 kalau nggak salah ya, fosfor 15. Oke, fosfor 15 berarti 2, 8 dan 5. Oke, dari sini ini adalah konfigurasi elektron. Sekarang untuk menjawab yang B ya, kita mau jawab yang B adalah tentukan letak unsur-unsur tersebut dalam sistem periodik. Nah, sebelum menentukan letak unsur-unsur tersebut, kita buat dulu di sini periode dan golongan. Di sini 1, 2, 3, maka periodenya 3. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini periodenya adalah 6. Oke, ini 1, 2, 3. Ada 3, periodenya 3. Jadi berdasarkan banyaknya kulit. Ya.
Oke, ini 1, 2, maka periodenya adalah 2. 1, 2 untuk magnesium periodenya 2 juga ya. Lalu kita lanjut sebentar. Kita lanjutkan ke fosfor periodenya 1, 2, 3. Periodenya adalah 3 ya. Sekarang kita menentukan juga golongannya. Golongannya kalau kita lihat di sini golongan sama dengan kita lihat elektron pada kulit terluarnya ini adalah 1 berarti 1A. Ini golongannya adalah yang terluarnya adalah 2, elektron valensinya ya 2A berarti elektron pada kulit terluar. Karena di sini adalah 2, maka ini adalah golongan 2. Golongannya adalah di sini 7, berarti 7A. Di sini adalah 1 ya, 1A. Oke. Berarti di sini adalah golongan 1A. Lanjut di sini 8. Oh, ini 2, 8 ini kurang, ini baru 10. Sebentar, ini kurang. Kalau 10 2 8,2. Oh, ini salah. Periodenya jadi salah ya. Periodenya akan jadi 3 dong. Sebentar ya. Ini akan jadi 3 periodenya ya. Magnesium itu periode 3. Golongannya adalah di sini. Nah, elektron valensinya 2, berarti golongannya adalah 2A. Tadi ada salah di sini. Ya, ini salah nih. Oke, bentar. Ini tadi harusnya adalah 8 ya, sebentar. Ini kita rubah dulu jadi 8. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah fosfor, elektron valensi atau elektron pada kulit luarnya 5, maka kita masukkan ke dalam golongan 5A. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka kita bisa menentukan letak unsur-unsur tersebut dalam sistem periodik. Jadi ini B-nya kita geser aja ya. Oke, sini. Maka kita tulis nih B-nya. Oke, ini kita buat menjadi B, B-nya di sini. Oke, kita buat dari golongan 1A. Ya, ada golongan 1A, 2A, berarti di sampingnya adalah 2A. Lalu golongannya nanti di sini 3A, 4A, 5A gitu ya. Berarti di sini adalah 5A ada, kita tulis 5A. 6A, di sini adalah 7A. Nah, nanti di sini ada lagi 8A ya. Lalu kita buat periodenya. Misalkan ini adalah periode 1, kita tulis periode 1. Ini adalah periode 2 yang nyamping, nanti kita buatnya seperti ini. Nah, ya oke. Ini, nah, gini, ya ini. Oke. Kita buat seperti ini, ya. Ini periode 3. Oke. Periodenya sampai 3. Oke, kita secukupnya saja. Ini kita buat sampai sini, ya. Sesuai dengan data yang kita punya. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu ya. Oke. Maka kita isi di sini sekarang. Untuk Na di sini adalah Na, berarti periodenya 3 golongan 1. Periode 3 golongan 1. Ini adalah periodenya 3, golongannya 1, ini adalah Na letaknya. Lalu Ba, periodenya sampai 6, berarti kita kurang. Kita buat lagi nih, ternyata salah baca ya. Periodenya sampai 6 ya. Berarti 4 5 6. Nah, oke. Sini. Oke. Kita panjangin lagi. Ya. Nah, seperti ini. Lalu BA itu periode 6. Berarti periode 6 di sini. Di sini adalah periode 6 golongan 2. Berarti ini adalah BA. Lalu CL itu periodenya 3 golongan 7. Di sini adalah 7. Ini adalah CL. Lalu LI adalah periodenya 2. Periode 2 di sini golongannya adalah 1. Ya.
periode 2 Li golongan 1, periode 2 golongan 1 ya. Ini adalah periode, ini golongan, ini adalah Li. Nah, ya betul. Lanjut, periode Mg adalah periodenya 3 di golongan 2. Nah, di sini samping Na. Lalu yang terakhir fosfor periode 3. Fosfor periode 3 golongannya adalah 5. Nah, di sini adalah fosfor P. Nah, seperti itu ya. Maka kita mau lihat di sini, dilihat soalnya sebentar. Urutkan unsur-unsur tersebut. Ini adalah yang B, yang B-nya udah selesai. Tinggal kita buat sedikit. Nah, ini urutkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan ya. Oke, maka kita naikin sedikit. Wah, ini berarti jari-jari atom ya. Lalu energi ionisasi. Pertama kita tulis dulu deh. Misalkan ini adalah jari-jari atom. Oke, dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Ya, sebentar, ini jari-jari. Sebentar. Oke. Jari-jari akan semakin besar. Afinitas, energi ionisasi, keelektronegatifan, jari-jari besar, keelektronegatifan akan menjadi lebih kecil. Maka ya, kita lihat juga dalam satu periode dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan kalau kita buat ini seperti ini, dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Ini berhubungan terbalik. Apa aja jari-jarinya akan semakin, sebentar kita tulis di sini. Jari-jari akan semakin kecil. Terbalik dengan golongan, maka afinitas, terus energi ionisasi, keelektronegatifan, ya, akan semakin besar. Oke, geser sedikit lagi. Besar, akan menjadi semakin besar. Maka kalau kita urutkan ya, kita urutkan deh dari sini sedikit. Ini geser sedikit. Nah, agak susah ya. Sebentar. Oke deh. Ini tadi kita hapus dulu ya. Ini jari-jari atomnya kita buat jangan di sini. Oke. Oke, di sini sebentar. Oke, kita ambil lagi di sini. Jari-jari sebentar. Ya, di sini jari-jari atom. Oke, jari-jari atom. Berarti yang paling besar adalah BA karena letaknya paling bawah. Paling kecil adalah Li. Ya. Berarti Li paling kecil. Dilanjutkan dengan Cl, fosfor, Mg, Na, dan BA yang terakhir. Jadi paling besar jari-jarinya. Ya, dari yang paling kecil ke besar. Kenapa? Karena yang paling besar adalah yang di sebelah kiri bawah. Paling besar yang golongannya lebih, jari-jari akan bertambah besar kalau makin ke bawah. Sedangkan makin ke kanan jari-jari akan semakin kecil. Jadi yang paling kecil adalah Li. Setelah itu dari kanan dulu ya, karena ini paling kecil dalam satu periode. Cl, fosfor, Mg, Na, dan terakhir adalah Ba. Bagaimana dengan afinitas elektron? Afinitas
energi ionisasi dan keelektronegativan ya, titik-titik ya. Sifatnya akan berhubungan terbalik dengan jari-jari ya, kecenderungannya. Jadi kalau afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegativan ini makin ke bawah, ini makin kecil. Maka Ba akan yang paling kecil ya. Setelah itu ya, di sini yang keelektronegativan paling besar adalah yang paling kanan. Maka setelah Ba, lalu kita lanjutkan dengan di sini adalah yang di atasnya adalah Na dulu, karena keelektronegativan akan semakin besar makin di kanan. NaMg, fosfor, Cl, lalu yang atas itu Li, seperti itu. Oke, ini semoga bisa mengerti.